Yosa, kembali lagi di Kakoinime. Kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di manga One Piece chapter 1015, yaitu orang yang hilang di chapter ini dan soal ramalan Hawking yang sepertinya di sini terjelaskan dengan jelas kalau bukan Luffy. Jadi siapa? Ya, tapi sebelum itu mulai intronya. Ya, di chapter 1015 benar-benar wow ya, seperti yang kalian ketahui. Tapi bicara soal menarik, dari semua cara yang ditampilkan di chapter kali ini, well, kita tidak diperlihatkan sedikit pun tentang beberapa karakter di chapter ini, seperti Hawking, Killer, Diaz Drake, Denjuro, Asura Doji, Jack, Neko, Ino, siapa lagi ya? Oh ya, sosok bayangan hitam ini, kemudian lainnya. Nah, dari semua char atau karakter itu ya, pertama Mimin agak heran dan gak habis thinking kenapa dukun kita yang satu ini, yaitu Hawking, di chapter kali ini tidak dinampakkan oleh Oda Sensei. Padahal dalam chapter kali ini, kisah hidup dan matinya seorang Luffy ini banyak menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Seharusnya orang yang pernah menerka hidup matinya seseorang dengan hidupnya yang 1% itu patutnya sedikit menimbulkan reaksi di chapter kali ini. Tapi loh, dari Luffy dibilang mati sampai Luffy dibilang hidup kembali atau masih hidup, tak ada reaksi dari Hawking ini. Jangankan reaksi, nongol kayak Raizo dan Fukurokuju yang gak penting-penting amat di chapter kali ini dalam kasus ini, itu pun gak ada diambil oleh Hawking. Nah, Oda Sensei, Raizo yang kayak remah-remah gak begitu penting di kasus ini Anda tampakkan. Kenapa Hawking tidak? Apakah ini clue darimu kalau yang dimaksud Hawking ini memang bukan Luffy? Apakah sebenarnya dengan tidak tampaknya Hawking di chapter kali ini menandakan kalau memang bukan Luffy lah yang dimaksud Hawking untuk mati di fajar nanti? Nah, pertanyaannya di sini, jika memang bukan Luffy, terus siapa? Entahlah ya, tapi menurutku ya, orang yang dimaksud Hawking ini siapapun dia, asalkan bukan Luffy dan juga bukan Diaz Drake. Ya, kenapa bisa begitu? Sebab dulu kita pernah buat video analisis cover ya tentang ramalan Hawking, dimana dari penjelasan Mimin yang cukup detail di sini, orang yang dimaksud Hawking itu ada di pihak antara Yonko dan Supernova, terutama Supernova yang ada di Wano dan juga tentunya Yonko yang ada di Wano. Dan dari petunjuk Brook di cover ini, waktu itu kita mendapatkan dua tokoh di masing-masing tangannya Brook, yaitu Hawking dan Kaido, yang memakai konsep nilai bounty yang pertama kali ditunjukkan di serial ini. Lebih jelasnya kalian bisa lihat di video ini. Tapi intinya dengan ada gambarnya Kaido dan Hawking di masing-masing tangannya Brook itu, Mimin simpulkan Kaido adalah orang yang diramalkan oleh Hawking untuk mati. Sedangkan yang dijadikan kambing hitamnya adalah Diaz Drake, karena jarum lainnya menunjukkan nomor 4, dimana itu ya, asal kalian tahu, urutan bounty tertinggi Diaz Drake waktu itu di antara Supernova lainnya. Dan ya, dulu Diaz Drake banyak sekali yang menduganya akan mati, namun saat ini sepertinya teori mengenai itu mulai tersisihkan dan terlupakan. Nah, untuk itu, apakah Kaido adalah orang yang diramalkan oleh Hawking seperti analisis cover Mimin di sini? Ya, jika dilihat saat ini, itu kemungkinannya cukup dapat ya, sebab di sisi Yamato dan Luffy, mereka berdua udah niat untuk menghabisi Kaido di pertempuran klimaks ini, yang mana tentu skenario terbaiknya untuk mengalahkan Kaido ya mau nggak mau ya membunuhnya. Gak bisa seperti Luffy yang diimpel down kan, soalnya Kaido aja masih bisa lolos jika ditangkap Marine. Apalagi saat ini belum ada pihak angkatan laut yang hadir di Wano. Lagian juga Wano bukan wilayah mereka.
Jadi untuk saat ini membunuh Kaido adalah skenario terkuatnya, kecuali ada hal lain yang memaksa Kaido untuk di-impel down-kan atau dipenjarakan. Karena kita tahu ya, di sini ada CP0 yang bisa-bisa saja untuk menangkap semua bajak laut di sini dengan mendatangkan Buster Call tentunya. Iya, siapa yang tahu ya. Dan oleh karena itu, apakah Kaido orang dimaksud oleh Hawkins itu? Ya, siapa yang tahu. Tapi seperti yang Mimin bilang tadi di awal ya, Mimin akan setuju jika yang dimaksud Hawkins itu bukan Drake ataupun Luffy, karena mereka berdua menurut Mimin gak banget untuk jadi patokannya. Dan jika bukan Kaido yang dimaksud, lalu siapa? Nah, untuk ini kemungkinan terkuatnya itu jatuh pada Killer atau enggak Eustace Captain Kid. Kenapa bisa begitu? Dia alasannya masih ada di cover ini juga. Karena ya jam yang gede ini sebenarnya menimbulkan urutan para supernova saat pertama kali muncul di Sabondi waktu itu. Dimana dari urutan terbawah yaitu Uruge nomor 11, kemudian Zoro ke-10, ke-9 ada BJ, ke-8 ada Bonnie, ke-7 ada Killer, ke-6 ada Apo, ke-5 ada Trafalgar di Waterloo, ke-4 ada Drake, ke-3 ada Basil Hawkins, kedua ada Monkey di Luffy, dan yang pertama adalah Eustace Captain Kid. Yang mana ya waktu itu dialah orang yang paling tinggi nilai bounty-nya di antara yang lainnya. Nah, maka dari itu nomor 1 adalah Eustace Captain Kid. Nah, menariknya dari semua angka hanya angka 1 yang digantikan tulang, dimana angka 1 itu adalah Kid. Jadi ada kemungkinan ya Kid ya mati. Apalagi ya Hawkins di sini berada di posisi ketiga, yang mana itu posisi ganjil. Dan 1, 3, 5, 7 alias Kid, Hawkins, Law, dan Killer. Menariknya jika kalian sadar, mereka itu semua ada hubungannya di Aquano ini, terutama dengan nyawa. Dimana ya Hawkins pernah berurusan dengan Law sampai berhubungan dengan nyawa krunya Law waktu itu. Selain itu ya, Hawkins saat ini berurusan dengan Killer yang saat ini juga Killer diancam dengan sebuah ramalan kematian. Jadi ada kemungkinan Hawkins juga ada urusan nantinya dengan Kid di Aquano ini. Dan logika yang paling masuk akalnya adalah ramalannya itu. Apalagi saat ini ya dirinya melawan Big Mom, yang kalau berurusan dengan dia pasti antara hidup atau mati. Dan juga Mimin pernah buat video soal ini atau soal Big Mom, kalau Big Mom ini di atap Onigashima akan jadi beban Kaido. Dan ya itu terjadi, dimana Kaido pernah bilang kalau Big Mom ini menyusahkan. Tapi dalam video Mimin yang ini ya, setelah Big Mom jadi beban, dirinya akan comeback dengan kekuatan yang wow. Bahkan mungkin kita akan ditunjukkan seluruh tentang plot hole dari Big Mom, seperti buah iblisnya dan konsep cara penggunaannya. Dan menariknya di chapter sebelumnya itu ya terjadi dengan Big Mom yang mendadak jadi Mazar, yang artinya sedikit demi sedikit plot hole tentang Big Mom mulai terbukakan. So intinya sejauh ini skenario untuk Big Mom sesuai prediksi kita sebelumnya. Tinggal menunggu prediksi final kita tentang kekuatannya Big Mom ini yang akan comeback dengan kekuatan yang overpower setelah jadi beban. Dan jika skenarionya sesuai dengan seperti itu, ya kondisi Kid patut dipertanyakan apakah mati atau ora. Jadi kesimpulannya, jika bukan Kaido, maka itu akan jatuh kepada Eustace Captain Kid soal ramalan Hawkins. Nah, sekarang kita akan membahas Denjiro yang saat ini juga wujudnya atau batang hidungnya hilang sejak beberapa chapter yang lalu. Serampak juga dengan Inu dan Jack yang gak ada kabarnya juga. Dan pertanyaannya di sini, saat ini Denjiro lagi ngapain, sedang apa, dan semalam berbuat apa? Iya, apakah dia ikut bertarung bersama Inu, ataukah Denjiro pergi keluar kastil untuk menyelamatkan Ashura? Iya, siapa yang tahu ya. Dan apapun itu, tapi entah kenapa ya, Mimin kayak punya firasat kalau Denjiro ini akan jadi plotnya tersendiri nantinya. Sebab kemungkinannya Denjiro ini masih berada di area di belakang Onigashima, tempat dia diselamatkan oleh seseorang. Nah, Mimin rasa ada kemungkinan yang sangat besar Denjiro inilah yang akan bertemu dengan sosok misterius yang menolong para Kazaya di chapter sebelumnya. Dan jika bertemu, ini akan jadi menarik tentunya dan
menjadi drama yang sungguh sangat menarik, karena nggak mungkin lagi sosok hitam ini akan tetap menjadi misteri. Padahal di sisi lainnya Aquano udah memasuki klimaksnya. Iya, BTW itu sudah dituliskan dengan jelas oleh Oda Sensei di cover kalau Aquano udah mulai memasuki klimaksnya. Jadi mau nggak mau sosok ini harus terungkapkan, dan orang yang menjadi sosok pengungkapnya untuk saat ini yang cocok adalah Denjiro, karena dia lagi nganggur untuk saat ini. Tapi bisa saja Momonosuke dan Shinobu yang entah kemana nantinya. Bisa saja kan mereka langsung ketemu sosok legenda. Tuh ya, siapa yang tahu ya. Dan kesimpulan di video kali ini adalah tentang orang-orang yang hilang dan gak ada kabar mengenai mereka ini. Dan sekian video kali ini. Sampaikan pendapat kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.